Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di channel saya. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan sedikit trik atau cara melihat apakah suatu handphone bekas, khususnya iPhone, itu masih layak dibeli atau masih sehat. Untuk rekan-rekan misalnya yang ingin membeli iPhone, yang pertama sekali beli iPhone, mungkin belum terlalu paham, bisa rekan-rekan lihat dulu video ini sebelum membeli. Nah, langsung saja. Pertama sekali kita buka dulu ya. Pertama sekali kita melihat warna layar dulu. Warna layar LCD-nya. Bisa misalnya nanti iPhone-nya layarnya warna hitam, bisa rekan-rekan rubah dulu ke warna layar warna putih ya, seperti ini. Kemudian rekan-rekan perhatikan dari bawah ke semua layar ini. Area layar ini kan semuanya dipastikan bersih ya, tanpa ada kuning, misalnya bekas kuning di sini, atau ada warna titik warna putih di dalam layar, atau dot, tompel dan segala macam yang sifatnya di dalam layar. Itu kan artinya layarnya tidak sehat lagi, otomatis handphone sangat murah sekali ya kan. Nah, kemudian kita tengok dulu kan, tekan-tekan apakah ini sentuhnya masih sehat. Gampang sekali. Nah, ini yang kedua. Itu yang pertama sekali, lihat dulu warna layarnya. Nah, kemudian tahap yang kedua, rekan-rekan cek dulu sentuhnya. Layar sentuhnya apakah masih sehat, masih sensitif nih semua layar handphone ini. Ini saya menggunakan iPhone XR ya, XR. Sama aja iPhone X, XR, XS, XS Max ya. Sama aja dia, Pro Max sama semua. Cara mengecek ini yang kedua, harus perhatikan ya kawan-kawan. Cara yang kedua, rekan-rekan harus cek dulu sentuhan handphone apakah masih sehat. Caranya mudah, rekan-rekan tekan ya di sini, di aplikasi ini, bebas ya, aplikasi apa aja, bawa dulu ke bawah sini, tekan dulu ini, bawa aja ke bawah dulu, tekan gini, tekan pelan-pelan, dekat-dekat aja, jangan terlalu jarang ya. Bawa aja seperti ini semuanya ya. Misalnya ketika rekan-rekan bawa seperti ini aplikasinya, nah tiba-tiba aplikasinya balik lagi ke bawah, itu pastikan dulu rekan-rekan itu tangannya masih lengket di layar. Kalau tangannya masih lengket di layar, kemudian aplikasi balik lagi ke bawah aplikasinya itu, maka itu dipastikan di titik yang rekan-rekan tekan itu, di pas aplikasi balik lagi ke bawah itu sentuhannya udah kurang sehat. Ini kan masih sehat nih, masih bawa kemana aja boleh bawa nih, bawa aja semua area layar ini, bawa aja semua. Kalau nggak pernah putus, nggak tiba-tiba balik, gini balik, misalnya masih kita tekan balik lagi ke situ, intinya itu layarnya bermasalah ya, sentuhannya bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga rekan-rekan bisa cek dulu baterainya, kesehatan baterainya. Ini 93%. Intinya begini, iPhone ini kan pemakaian normalnya masih standar, masih sehat, baterainya 80 ke atas. Itu kalau sudah 80 ke bawah, itu rekan-rekan jangan beli ya. Karena begini, iPhone itu kalau kita ganti baterai, karena dia kalau di bawah 80 itu udah minta servis, minta ganti baterai. Bisa tidak kita ganti, itu performanya tidak lagi maksimal ya kan, tiba-tiba drop baterainya seperti itu, karena dia mendeteksi kesehatan baterai kalau iPhone ini. Nah, kemudian rekan-rekan udah melihat baterai masih di atas 80-an, 80 sampai 100. Biasanya kalau second itu 100 jarang, itu second kalau 100 itu udah ganti baterai lah, itu umumnya ya. Atau nggak dipakai, taruh di dalam dusnya, itu bisa 100%. Tapi kalau udah dipakai pasti turun dia iPhone itu rekan-rekan perhatikan. Kalau baterai 100 itu belum jaminan itu baterainya masih utuh, bawaan pabrik, itu biasanya udah diganti. Itu perlu rekan-rekan tahu itu. Apalagi itu iPhone X, iPhone 6, 7 itu 7 Plus ya, 6S Plus itu masih 100% tuh dipastikan itu baterai nggak ori lagi itu rekan-rekan. Nggak ori lagi itu. Udah pengalaman saya cek di Trutolnya pasti udah ceng baterainya, udah ganti dia.
Nah kalau udah ganti baterai, kenapa? Baterai kalau udah kita ganti nggak sama yang di iBox atau yang asli Apple, itu nggak sama itu, walaupun itu, kita misalnya handphone kita itu udah kita ganti baterai, dan sekarang udah kita ganti baterai sampai sekarang misalnya 90 ya, 90%. Nah handphone kawan kita sama-sama misalnya iPhone XR, 90 juga dia, kita udah ganti baterai tapi udah turun sampai 90, dia 90 masih baterai originalnya, itu nggak sama rekan-rekan. Itu ketahanan baterainya tidak sama, dia ketahanan baterainya tidak sama walaupun sama-sama 90%. Mungkin baterai dia lebih tahan lama 2 kali lipat daripada baterai kita yang 90% juga. Itu perlu tahu rekan-rekan. Nah kalau beli handphone second itu beli aja yang di bawah 100 lah, di atas 80 ya. Kalau masih 100% itu baterainya patut dipertanyakan itu apakah udah ganti. Nah, itu misalnya nanti kita mau lihat rekan-rekan bagaimana cara kita mengecek apakah handphone itu udah pernah diganti, nanti bisa tengok di video selanjutnya cara mengecek iPhone, apakah udah pernah diganti spare part atau belum, nanti ya selesai video ini. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita tengok dulu kameranya. Jangan sampai begini rekan-rekan, karena iPhone dia ada yang tidak lagi bisa mode portrait atau tidak ada fokus, kameranya udah minus, tidak bisa fokus. Itu rekan-rekan harus perhatikan betul itu. Jangan sampai kamera iPhone yang rekan-rekan beli itu tidak mendeteksi fokus. Nah, itu udah rugi sekali itu ya. Nah yang kelima, ini sangat penting, ini rekan-rekan harus perhatikan ini. Rekan-rekan pastikan iPhone rekan-rekan beli itu, yang mau rekan-rekan beli ya, itu layar asli. Nah ini harus rekan-rekan betul-betul rekan-rekan perhatikan ini mohon diperhatikan. Misalnya nanti saya membuat video ini supaya rekan-rekan bisa selamat ya daripada tipu daya si seller yang nakal mau menipu kita, sementara kita baru pertama beli iPhone, jelas itu kita tidak terlalu paham ya kan. Nah kemudian yang mau saya jelaskan cara melihat layar original, karena iPhone kalau layarnya tidak original, otomatis rekan-rekan tidak puas memakai handphone tersebut. Karena kenapa? Karena layarnya tidak cantik. iPhone ini kalau layarnya masih cantik ya, masih cantik, layar asli maksudnya, masih asli bawaan pabrik, layarnya cukup cantik dia, walaupun dia IPS, Retina IPS, jadi dia cukup cantik, dia cukup halus layarnya kalau misal layar asli. Tapi kalau sempat rekan-rekan tertipu membeli layar, itu layar sudah diganti dengan alih-alih true tone hidup ya, jangan percaya dulu. Nanti dibilang sellernya, ini mas masih original mas, ini buktinya true tone-nya hidup. Layarnya kalau udah ganti dia true tone-nya nggak hidup lagi. Itu jangan percaya dulu, itu setelan seller. True tone itu mas harus rekan-rekan tahu dulu. True tone itu kan untuk mempercantik layar, ya mau menjernihkan supaya mata kita lebih enak memandang, dia menyesuaikan cahaya dia kan. True tone itu, nah true tone itu kan bisa dikopi dia mas, harus rekan tahu ya. True tone itu bisa dikopi dari layar yang asli, layar rusak ya, layar asli iPhone itu sendiri yang udah rusak, bisa dikopi ke layar OM dengan alat bantuan. Ada alatnya, bisa rekan-rekan tengok di YouTube, kawan-kawan yang lain cara mengcopy true tone. Ketik aja pasti keluar, ada alat mesinnya untuk mengcopy antara layar yang satu yang udah rusak ke layar yang baru mau diganti ini, yang OM. Itu jangan percaya kalau dibilang true tone hidup, layar original, jangan percaya. Ini khususnya ke iPhone 10 ke atas ya, 10, 10R, 10S, 10S Max, 11 Pro ya, Pro Max ya. Itu untuk melihat. Yang kedua itu jangan sampai dibilang kalau true tone hidup itu layar asli, jangan percaya dulu. Nah kemudian rekan-rekan pastikan dulu Face ID-nya hidup ya. Kalau Face ID-nya hidup, itu dipastikan itu layar original lah.
dipastikan layar original. Kalau Face ID hidup itu dipastikan layar original ya. Namun walaupun demikian, kalau Face ID masih hidup, True Tone mati, ingat rekan-rekan, Face ID hidup, True Tone mati, itu dipastikan layar itu original ya. Karena kenapa? Face ID itu hanya dapat disinkronisasikan dengan satu LCD dari pabrikan Apple ya. Face ID itu hanya bisa kita sinkronisasi dengan satu LCD. Kalau udah ganti LCD, walaupun LCD original copotan, yang namun itu Face ID tidak akan hidup ya. Face ID tidak akan hidup karena dia nomor serial number Face ID yang terkoneksi atau terregistrasi ke layar itu tidak terbaca, sehingga Face ID itu mati. Kalau True Tone mati, Face ID hidup, itu kemungkinan besar layar ori. Ingat rekan, kalau Face ID mati, True Tone hidup, itu tidak ada jaminan layar ori pabrik ya. Tetapi kalau ada sebagian juga yang bilang alih-alih begini, ini mas, handphone ini layarnya masih original, namun Face ID atau True Tone-nya mati disebabkan error update. Itu jangan terlalu percaya juga, itu kan trik dagang juga itu ada, tapi sangat sedikit sekali ya. Mati bulan ini karena update bulan depan insya Allah hidup lagi dia, karena dia memang masih bawaannya. Dia akan terupdate lagi, yang error, yang book tererror, yang error itu bisa terupdate lagi itu rekan-rekan. Itu rekan-rekan dipastikan. Ingat, Face ID mati, True Tone hidup, tidak ada jaminan itu layar ori karena bisa di-copy True Tone itu. Tetapi True Tone mati, Face ID hidup, itu dipastikan layarnya ori, bisa akurat ya. Bisa dilihat juga di teknisi rekan-rekan yang lain bisa dilihat. Nah, kemudian yang keenam, rekan-rekan cek aja fisiknya ya. Fisiknya ini tombol-tombolnya ini masih sehat ya. Tekan bawah, tekan volume atas, volume bawah, apakah masih empuk ya kan? Kalau masih empuk ini aman ya. Ini dan bawah-bawahnya perhatikan juga baut bawahnya jangan terlalu nih. Nanti seperti ini kalau bahasa itu ada kan? Coba tengok. Itu lampu Face ID sama lampu sensor cahaya itu. Kalau itu mati, nanti waktu rekan-rekan ngomong taruh di telinga itu nggak mati layarnya, hidup dia layarnya. Hidup. Itu fungsi itu juga. Dia jam nyatu dia sensornya. Face ID sama sensor sensor cahaya itu accelerometer ya. Itu satu set fleksibelnya. Itu rekan-rekan. Misal rekan-rekan mau lihat True Tone-nya masih hidup, sebelah sini. Ini iOS 13,6. Sebelah sini, sebelah kanan. Kan ada nih. Tekan lama di sini tekan lama sini tik. Ada kan? Ini True Tone-nya nih. Bisa dimatikan, bisa dihidupkan, bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Seperti ini. Ini True Tone-nya bisa kita hidupkan, bisa kita matikan. Ini. Ya kan? Ini sebelah sini ada Wi-Fi-nya. Kalau nanti rekan-rekan beli handphonenya hotspot-nya nggak ada, itu nggak ada terbaca, itu masukkan kartu dulu, hidupkan paket datanya, nanti bisa di setel di hotspot pribadi. Kalau kartu as nanti di APN-nya masukkan aja, APN internetnya masukkan aja, ketik internet di situ, udah selesai itu. Selesai perkara. Nah, ini ya. Mungkin sekian dulu untuk kesempatan ini. Silakan share kepada kawan-kawan supaya mendapat informasi tentang teknik membeli handphone bekas ya. Membeli handphone bekas supaya tidak tertipu. Karena kita uang sepas-pasan, beli handphone iPhone udah tertipu, kita pakainya tidak puas sehingga sangat mengecewakan. Silakan share. Jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu saya untuk membangun channel ini. Share ke kawan-kawan. Silakan di komen ya di bawah. Misal ada pengalaman kawan-kawan yang baru, silakan di komen. Sekian untuk kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.